Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, banyak di antara kaum muslimin membutuhkan pengobatan dan terapi. Ada terapi-terapi yang dibutuhkan oleh tubuh terkait dengan yang dikatakan damawiyah. Damawiyah ini adalah masalah yang muncul pada darah, termasuk pengentalan darah. Dan di bulan Ramadan, ketika manusia, mereka tidak menjaga makanan dari sahur dan bukanya, karena mereka kira puasa itu hanya begitu saja. Mereka nggak melihat, selain melihat ahkam puasa Nabi, sifat puasa Nabi, tapi mereka nggak melihat. Kenapa nggak dilihat sifat puasa Nabi dilihat dari sahur dan bukanya? Sehingga sahur, mereka nggak perhatian sahurnya apa. Sehingga muncul penyakit di siang Ramadannya. Dia mengeluhkan sakit padahal ini ibadah. Kemudian ketika maghribnya, dia pun menjadikan menu balas dendam, makan terus. Makanya tak heran, banyak orang yang muncul penyakit di bulan Ramadan dari pengentalan darah, asam urat, kolesterol, ya, kencing manis. Juga ada yang kena stroke di bulan Ramadan, ada yang sakit mah, ada yang kebas-kebas, ada yang trigger finger, ada yang frozen shoulder, ada yang kesemutan, dan lain sebagainya. Ternyata banyak di antara sebabnya darah mereka yang sudah kotor dan kental. Allah jadikan penyakit, Allah jadikan obat. Dan penyakit ada perantara sebab. Sebabnya manusia sendiri. Tak luput ini semua atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, ada terapi terkait dengan darah. Bersihkan darah Anda. Ada terapi bersih darah melalui makanan, minuman, dan ada terapi bersih darah melalui pembuangan darah. Detoksnya, keluarkan darah, yaitu dengan pembekaman. Banyak di antara mereka ketika di bulan Ramadan sudah mengeluhkan sakit, padahal sedang puasa. Sakit bahu, dicek kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dedimer tinggi, pengentalan darah tinggi, dan seterusnya tinggi semua. Kenapa? Kebiasaan makan dia yang salah, pola makan di bulan Ramadan. Maka terapi bekam kadang dibutuhkan. Mereka salah paham, di antaranya bekam nggak boleh di bulan Ramadan. Padahal hadis afthar al-hajim wal mahjum, di antara ada ulama mengatakan hadis ini mansukh dengan hadis yang lainnya ketika disebutkan ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'im. Nabi pernah minta bekam dalam keadaan dia puasa. Menunjukkan ini di siang Ramadan, dan menunjukkan bekam di siang Ramadan bukanlah pembatal puasa. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, al-fitr mimma dakhala la mimma kharaja. Pembatal puasa itu yang masuk seperti di dalam mulut berupa nutrisi makanan, atau zaman sekarang seperti infus berupa nutrisi, atau vitamin berupa nutrisi lewat infus, ini pembatal semua. Atau obat dari permisi dari dubur, dia obat tapi sebagai nutrisi, maka itu pembatal. Kalau hanya obat penurun panas dari dubur, tidak membatalkan puasa. Kalau muntah, tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa, yang masuk. Dan begitu pula, keluarnya darah dari tubuh, tidaklah membatalkan puasa. Cuma, yang dimakruhkan oleh Anas bin Malik, dikhawatirkan saja. Kalau dia setelah bekam, dia lemas. Kalau dia lemas, sehingga banyak pintu amalan ibadah di bulan Ramadan bakal tertutup. Tidak bisa dia datangi, seperti sholat sunnah, baca Al-Quran, mendatangi masjid, dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Itu saja yang dikhawatirkan Anas bin Malik. Tapi kalau Anda memang kebanyakan makan, sakitnya banyak makan, memang harus keluarkan. Mungkin sebagai strategi saja, agar Anda tidak terlalu lemas, Anda berbekam ketika setelah asar menjelang maghrib, untuk menjauhi hal-hal yang ditakutkan Anas bin Malik. Anda butuh bekam, tapi Anda khawatir lemas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.